Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkam Ubaidillah dari kelas 11 TAB. Kali ini saya akan membahas topik 3 fundamental diesel engine, yaitu sistem pemasukan udara dan pengeluaran gas buang. Oke, lanjut. Nah, di sini sistem pemasukan udara yaitu ada 3. Yang pertama ada natural aspirated, yang kedua turbocharger, yang ketiga turbocharger aftercooler. Sistem pemasukan udara engine terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Natural aspirated, 2. Turbocharger. Nah, yang turbochargernya itu yang ini. Yang natural itu dia tidak punya turbocharger. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya engine yang menggunakan turbocharger terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu pertama turbocharger yang ini, turbocharger. 2. Turbocharger aftercooler. Jadi dia memiliki turbocharger dan aftercooler. Oke, lanjut. Turbocharger aftercooler. Nah, turbocharger aftercooler yang dipergunakan turbocharger engine terdiri dari 3 lagi. Jadi turbocharger aftercooler terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama air to air aftercooler, yang kedua jacket water aftercooler, ketiga separate circuit aftercooler. Selanjutnya nanti akan dibahas. Nah, ini komponen-komponen sistem pemasukan udara. Yang pertama itu pre-cleaner, yang kedua air cleaner, yang ketiga turbocharger, yang keempat intake manifold, yang kelima aftercooler, yang keenam exhaust manifold, yang 7 exhaust duct, dan yang 8 muffler. Ya, yang pertama itu pre-cleaner. Tujuan penggunaan pre-cleaner adalah untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang lebih besar sebelum memasuki air cleaner. Nah, yang pertama itu jenis cyclone tube exhaust dust ejected pre-cleaner. Jenis pre-cleaner yang paling sederhana adalah cyclone tube exhaust dust ejected pre-cleaner. Pada bagian atas sisi masuk air filter housing. Nah, jadi bentuknya seperti ini, cyclone. Jadi udara masuk ke dalam sini. Jika udara itu tidak memiliki partikel besar, jadi dia langsung masuk ke dalam sini, memutar. Jika ada seperti daun atau puntung rokok atau apa, dia akan menyaring ke atas sini dulu, disaring. Nah, baru dia ngikut ke putaran sini. Mutar, dia jalurnya mutar. Nah, langsung masuk ke sini. Ini sisa-sisa udara atau kotoran nih, kotoran. Oke, lanjut. Nah, jenis kedua itu spirally vented drum. Pre-cleaner ini digunakan pada peralatan Caterpillar, yaitu spirally vented drum, fan atau sudu, menyebabkan udara masuk berputar. Debu pada udara yang akan masuk lebih berat dari udara. Debu akan terpentar keluar karena pergerakan puntiran putaran. Kemudian debu akan jatuh dan terkumpul pada mangkuk pengumpul debu di bagian bawah. Pre-cleaner harus diperiksa dan dikosongkan secara berkala. Nah, jadi jenis ini jenis yang sering digunakan engine Caterpillar. Nah, jadi udara akan masuk, disaring lewat bawah sini. Nih, dia disaring ke bawah, terus masuk, dia berputar. Jadi dia membuat udara berputar ini ada seperti kipas, memutar udara yang masuk. Nah, jadi udara yang terputar itu otomatis kotoran atau kotoran kecil itu akan langsung terlempar
ke keluar mangkok sini. Ini mangkok dalam sini. Ya, mangkok itu. Kemudian jatuh terkumpul, mengumpul debu di bagian bawah. Jadi efisiensinya itu lebih mudah untuk membuang kotoran. Jadi hanya tinggal membuka lalu mengangkat mangkuk dan membuang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada air cleaner. Air cleaner terdapat elemen penyangga yang akan memisahkan material debu pada udara sebelum memasuki engine. Ada beberapa air cleaner dilengkapi dengan servis indikator atau penunjuk perawatan. Jadi air cleaner ini setelah pre-cleaner untuk menyaring debu yang halus atau yang kecil lah, material debu yang kecil. Nah, ini pasangannya air cleaner, yaitu servis indikator. Servis indikator ini merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan kapan air cleaner harus dibersihkan. Air cleaner harus dibersihkan atau diganti apabila diafragma warna kuning memasuki area merah atau warna merah terlihat. Nah, jadi yang merah itu di bagian atas ini, yang kuning itu, nah kuning di sini, yang kuning di sini. Jika indikatornya sudah naik ke merah, maka harus diganti. Air cleanernya harus dibersihkan atau diganti. Warna kuning memasuki area merah. Ya. Lanjut. Selanjutnya ada dry element air cleaner. Dry element air cleaner atau pembersih udara yang kering merupakan jenis air cleaner yang umum digunakan pada engine Caterpillar. Cleaner jenis ini dibuat dari lipatan kertas yang digunakan untuk menyaring debu pada udara yang akan masuk ke engine. Nah, selanjutnya ini air safe filter. Air cleaner ini digunakan untuk aplikasi marine atau kapal laut performa tinggi. Air cleaner jenis ini terbuat dari lipatan fiber penyaring yang dilapisi dengan fluida khusus yang memungkinkan elemen air safe mengalirkan udara dalam volume yang banyak dengan hambatan yang kecil, tetapi masih dapat membersihkan udara sebelum memasuki engine. Elemen-elemen ini dapat dipakai ulang, namun memerlukan prosedur perawatan khusus. Filter air safe harus dibersihkan menggunakan cleaning kit 102/9720. Ikuti petunjuk pada buku panduan pengoperasian dan perawatan atau Operation Maintenance Manual. Oke, lanjut. Selanjutnya ada turbocharger. Nah, ini turbocharger untuk meningkatkan performa dan efisiensi engine. Turbocharger menerima aliran udara yang telah dibersihkan oleh air cleaner. Putaran kompresor pada turbocharger menghisap udara untuk masuk dan menekan dan mengalirkannya menuju silinder. Keuntungan menggunakan turbocharger yaitu 1. Power atau tenaga. Udara berkenan memiliki lebih banyak oksigen per satuan volume. 2. Efisiensi. Proses penekanan dengan jumlah udara yang lebih mencakupi menghasilkan efisiensi pembakaran lebih tinggi sehingga akan menurunkan emisi dan konsumsi bahan bakar yang lebih bagus. Nah, ini cara kerja turbocharger. Pada saat turbocharger menekan udara atau menaikkan tekanan udara pada intake, suhu udara akan naik. Bila suhu udara naik, maka density kerapatan udara akan menurun sehingga jumlah oksigen tidak maksimal. Bila udara bertekanan ini dialirkan menuju ke engine, maka efisiensi yang dihasilkan oleh udara bertekanan akan hilang. Hal inilah yang menyebabkan mengapa aftercooler diperlukan.
aftercooler akan menurunkan suhu udara sebelum masuki engine. Selanjutnya ada aftercooler. Nah, aftercooler digunakan dengan turbocharger untuk menurunkan suhu udara yang akan memasuki ruang bakar. Ini menyebabkan kerapatan udara sehingga kerapatan udara menjadi meningkat, sehingga jumlah udara menjadi lebih banyak dan efisiensi dan tenaga yang dihasilkan engine meningkat. Nah, terdapat 3 jenis aftercooler yang digunakan engine Caterpillar. Semua jenis aftercooler berfungsi sama, yaitu air-to-air aftercooler, jacket water aftercooler, dan separate circuit aftercooler. Aftercooler akan menyerap panas dari udara sehingga udara menjadi lebih dingin dan perapatan udaranya menjadi meningkat. Nah, yang pertama itu air-to-air aftercooler, yaitu ATAAC. Nah, jadi air cleaner terus memasuki turbocharger, meniup ini, terus ini yang panas. Nah, jadi udara ini masuk melalui aftercooler, didinginkan aftercooler, lalu memasuki inlet manifold atau intake manifold. Aftercooler jenis ini inti pendingin atau cooler core yang terpisah dipasang di bagian depan radiator engine. Udara dengan suhu luar yang dihembuskan oleh fan engine akan mengalir melintasi aftercooler core. Udara bertekanan dari turbocharger didinginkan oleh air-to-air aftercooler sebelum memasuki intake manifold. Ini merupakan metode yang sangat efektif untuk meningkatkan udara bertekanan apabila terdapat udara yang dingin dalam jumlah besar yang dapat melewatkan. Nah, yang kedua, jacket water aftercooler atau JWAC. Sistem jacket water aftercooler memiliki core assembly yang berisi coolant. Coolant yang digunakan adalah coolant yang sama digunakan untuk mendinginkan engine. Coolant ini digunakan untuk mendinginkan udara yang akan memasuki ruang bakar. Coolant dari water pump mengalir melalui aftercooler. Udara bertekanan dari turbocharger didinginkan oleh aftercooler sebelum memasuki intake manifold. Nah, dari water pump ini dia memiliki jalur khusus masuk ke sini melalui aftercooler core. Tunjuknya. Jadi dia punya jalur khusus. Selanjutnya separate circuit aftercooler atau SCAC. Sistem aftercooler rangkaian terpisah, mirip dengan sistem pendingin udara terpisah dari sistem pendingin yang digunakan untuk mendinginkan engine atau jacket water. Sistem separate circuit aftercooler memiliki pompa, saluran air, dan pengindah panas tersendiri. Sistem ini umumnya digunakan pada aplikasi di mana proses pendinginan udara yang maksimum diperlukan. Beberapa aplikasi marine menggunakan sistem ini dengan memindahkan panas atau discharger yang dirancang untuk menggunakan air laut. Nah, ini ya contohnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan memasuki sistem 4 langkah. Nih, yang pertama ada langkah hisap atau intake. Udara mengisi saluran masuk pada silinder head saat langkah hisap. Ketika piston bergerak menuju titik mati bawah atau TMB, intake valve membuka sehingga udara mengisi ruang pada silinder. Ini intake valve membuka. Nah, piston akan menuju ke bawah, titik mati bawah, dan udara akan masuk ke dalam silinder.
mengisi silinder. Lanjut, kedua, langkah kompresi. Pada langkah kompresi, saat piston bergerak naik, intake valve menutup, udara yang terjebak dalam silinder ditekan. Karena tekanan udara naik, maka suhu udara juga akan naik mencapai titik di mana suhu udara akan membakar bahan bakar pada saat bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder. Jadi setelah langkah isap, valve akan menutup jalur intake. Nah, saat itu juga piston akan naik ke titik mati atas untuk memadatkan udara yang masuk ke dalam, sehingga suhu udara akan naik karena ditekan oleh piston. Selanjutnya itu langkah tenaga atau power. Beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder. Bahkan bahan bakar tercampur dengan udara panas dan pembakaran dimulai. Tenaga yang dihasilkan oleh proses pembakaran ini akan menekan piston turun dan menghasilkan langkah power. Nah, jadi setelah kompresi, sebelum piston benar-benar naik ke titik mati atas, disitulah suhu derajat akan naik, udara panas, maka bahan bakar disemprotkan dari sini. Terus semprot piston, lalu piston naik ke atas, langsung memadatkan, terus terjadilah langkah power. Nah, jadi piston akan kembali menuju ke titik mati bawah. Oke, selanjutnya yaitu langkah buang atau langkah exhaust. Sebelum langkah buang terakhir, exhaust valve membuka. Tekanan sisa dari pembakaran akan keluar dengan cepat menuju exhaust manifold. Pada saat piston bergerak menuju titik mati atas lagi atau pada langkah buang, gas hasil pembakaran didorong keluar oleh piston. Pada akhir langkah buang exhaust valve menutup dan siklus 4 langkah akan dimulai lagi. Nah, setelah bahan bakar yang dicampur dengan udara menghasilkan tenaga, lalu piston akan naik untuk membuang sisa gas menuju ke exhaust manifold. Dan exhaust valve ini dia akan menurun, membuka untuk membuang sisa gas buang. Dan ternyata ini setelah valve ini terbuka dan valve intake valve terbuka sedikit untuk udara akan masuk untuk mendorong sisa-sisa gas buang. Jadi ini benar-benar kosong. Jadi ini terbuka ya sedikit. Nah, setelah itu sisa gas akan terbuang semua ke exhaust valve. Nah, jadi nanti langkah selanjutnya itu kedua valve, terus exhaust valve akan tertutup lagi dan intake valve akan membuka lagi untuk memasukkan udara lagi. Nah, ini intake manifold dari air cleaner atau turbocharger aftercooler. Bila dilengkapi, udara memasuki intake manifold yang kemudian meneruskan udara menuju silinder head. Nah, ini exhaust manifold. Gas buang meninggalkan silinder dan memasuki exhaust manifold dan kemudian mengalir menuju turbocharger. Bila dilengkapi, gas buang yang panas ini keluar dari silinder mempunyai kecepatan aliran dan energi panas yang besar. Energi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pada turbocharger. Karena turbin terhubung satu shaft dengan kompresor, maka kompresor pun akan berputar. Nah, ini kompresornya yang tengah ini. Nah, aliran panas ini ke sini dan dibuang. Ini apa ini? Gas buang yang panas ini keluar dari silinder
Nah, jadi dia udara ini keluar dari sini, agar nggak kelihatan. Nah, jadi dia keluar dari sini, set masuk ke lubang sini, ke sini, untuk memutar kompresor dan memutar turbin turbocharger. Nah, jadi dia berputar. Ini turbin, kalau nggak salah. Oke, lanjut. Muffler, ini ada gambarnya nih. Nah, dari turbocharger, gas bekas pembakaran disalurkan melalui muffler dan exhaust stack. Muffler meredam suara ribut dari gas buang sehingga membuat suara engine menjadi lebih halus. Selanjutnya, exhaust stack. Dari turbocharger bila dilengkapi, gas buang mengalir melewati pipa exhaust. Ini pipa exhaust. Oh ya, pipa exhaust, muffler dan exhaust stack. Dia itu exhaust stack itu ada yang di atas ini, tapi bukan yang ini. Ada di pas dia bareng jadi satu sama muffler. Oke, sebagai tambahan, pada komponen dasar Anda juga perlu memahami mengenai engine marine dan industrial yang mungkin memakai water cooled exhaust manifold dan water cooled turbocharger.